Salam, salam, salam. Umat Katolik Paroki Santo Ignatius yang terkasih. Beberapa bulan lalu, pastor paroki kita, Pastor Yanko, meminta saya untuk mempersiapkan semacam materi sosialisasi tentang tata perayaan Ekaristi yang baru. Karena per 1 November 2021 kita akan menggunakannya bersama-sama semua umat Katolik seluruh Indonesia secara serempak. Untuk itu, izinkanlah saya pada kesempatan ini menerangkan, berbagi bersama Anda sekalian beberapa hal penting yang perlu kita pelajari, kita sadari, dan juga nanti boleh kita gunakan dengan baik, tepat, dan membantu ibadah kita. God bless us. Mari kita bertanya, mengapa harus ada tata perayaan Ekaristi yang baru? Adalah Paus dan gereja yang minta agar kita mengevaluasi dan mempelajari liturgi kita, termasuk di dalamnya bahasa yang digunakan. Ternyata ada beberapa teks asli yang tidak diterjemahkan sesuai aslinya, sehingga tentu bisa memberikan makna atau arti yang berbeda. Selain itu ada juga tambahan-tambahan yang dianjurkan Paus atau gereja. Misalnya dalam doa syukur agung hendaknya Santo Yosef juga dimasukkan, disebutkan dan dimohonkan. Begitu juga Ekaristi adalah perayaan umat. Maka perlulah umat lebih memahami melalui istilah-istilah yang pas, tepat, dan olehnya mereka bisa berpartisipasi lebih aktif dan benar. Dan inilah memang tujuan liturgi kita, ialah agar umat beriman boleh merayakannya dengan sadar, dengan aktif, dan dengan penuh makna. Baik, kita tinjau sekilas struktur perayaan Ekaristi kita. Ada dua inti pokok Ekaristi kita, itulah liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi yang dibingkai dengan ritus pembuka dan ritus penutup. Kita akan lihat saat ini ritus pembuka yang dimulai dengan perarakan masuk sampai pada doa kolekta yang dahulu disebut doa pembuka. Di manakah posisi imam pada bagian misa ritus pembuka? Imam berada di panti imam, tepatnya di kursi pemimpin. Pada waktu memimpin memasuki liturgi Sabda, imam berada di mimbar, di meja Sabda. Pada waktu liturgi Ekaristi, imam berada di balik altar. Sementara ritus penutup, imam berada di kursi pemimpin. Nah, yang paling penting, ini juga ditekankan dalam tata perayaan Ekaristi yang baru ini, menjelang perayaan Ekaristi, seyogyanya diadakan persiapan dengan menciptakan suasana khidmat, baik oleh umat maupun oleh imam dan pelayan-pelayannya. Nah, di sini sangat penting. Persiapan misa bukan dengan diskusi, bukan dengan tanya jawab, dengan mencari-cari lagu atau lain-lain, tetapi suasana hening, suasana batin, doa persiapan pribadi. Karena itu juga penting sekali kita datang dan tiba di gereja pada waktunya sebelum misa dimulai untuk persiapan pribadi dan juga untuk tidak mengganggu orang-orang lain ketika kita datang terlambat. Ritus pembuka dimulai dengan perarakan masuk imam dan pelayan-pelayan sampai pada doa kolekta. Selama ini umat berdiri. Nah, perhatikan, berarti pada waktu doa saya mengaku dan seterusnya, umat tetap berdiri. Ini yang berbeda dengan TPE yang lama. Tentu kita bertanya, mengapa berdiri? Ternyata berdiri mempunyai makna menghormati Allah yang datang dan hadir di tengah umatnya. Maka
bagian dari doa saya mengaku ada pada bagian ritus pembuka, di mana kita masih menyambut Allah yang hadir dan datang di tengah umatnya. Maka sikap yang tepat pada waktu doa saya mengaku adalah berdiri di hadapan Allah tersebut. Setelah umat berkumpul, imam bersama pelayan boleh berarak maju menuju altar, diiringi nyanyian perarakan masuk. Perhatikan, ditekankan bahwa umat berkumpul lebih dahulu, baru imam dan pelayan berarak maju. TPE baru ini mau menekankan bahwa Ekaristi adalah perayaan umat yang berkumpul. Makanya tentu kita merasa lucu kalau imam sudah berada di altar dan sudah memulaikan perayaan Ekaristi, baru kita nongol, muncul satu demi satu dengan langkah malu-malu sementara memberikan bunyi lewat sepatu-sepatu kita. Baik, cara lain yang mengiringi perarakan masuk seperti kegiatan tarian dan lain-lain tidak lagi disebutkan pada tata perayaan Ekaristi yang baru ini. Apa yang terjadi ketika imam dan pelayan tiba di depan altar? Mereka membungkuk khidmat atau berlutut. Membungkuk khidmat berarti membungkukkan kepala termasuk separuh badan. Bila di altar atau panti imam tidak terdapat sakramen Maha Kudus. Seandainya ada sakramen Maha Kudus, maka imam dan pelayan berlutut. Catatan, yang membungkuk hanya imam dan para pelayan. Jika ada diakon atau lektor yang membawa evangeliarium, ia tidak ikut memberi penghormatan, tetapi langsung ke altar untuk menempatkan evangeliarium di atas altar bagian tengah. Setelah nyanyian perarakan masuk berakhir, imam dan umat membuat tanda salib. Sementara itu, imam berkata, "Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Perhatikan, TPE baru tidak lagi memakai demi nama Bapa atau atas nama Bapa. Why? Jika menggunakan demi nama Bapa, seolah-olah kita berada demi Allah Tritunggal. Kalau menggunakan atas nama Bapa, seolah-olah memberi kesan kita ini mewakili Allah Tritunggal. Maka kata dalam nama Bapa mengungkapkan persatuan yang lebih mendalam antara kita yang bersatu dengan Allah Tritunggal. Terungkap hubungan amat erat antara manusia beriman dan Tuhan Sang Sumber Hidup. Pada saat ini manusia bersatu erat dengan Allah Tritunggal. Tentu penggunaan dalam nama Bapa ini kita juga mulai gunakan dalam doa-doa pribadi atau dalam ibadat-ibadat lain. Sesudah membuat tanda salib, imam merentangkan tangan dan memberi salam kepada umat. Ada 3 rumusan salam yang ditawarkan dengan model lagunya sendiri. Ada 1 rumusan khusus untuk uskup. Perhatikan, ada ucapan yang biasa dipakai tidak lagi digunakan, yakni Tuhan sertamu dan sertamu juga. Mengapa? Karena ternyata terjemahan ini tidak sesuai dengan makna teks asli. Dominus vobiscum. Tuhan bersama rohmu. Salah satu contoh salam yakni semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan kita menjawab, dan bersama rohmu.
Perhatikan, salam dari imam adalah doa imam, adalah harapan imam, sekaligus yang menghadirkan Tritunggal dalam diri umat yang kiranya disertai oleh Tritunggal Maha Kudus. Salam ini sangat biblis, berdasarkan kitab suci, dan sangat sering digunakan oleh para rasul dalam surat-surat mereka dan dalam sapaan-sapaan mereka sejak awal mula gereja. Sesudah itu, kesempatan untuk menyapa umat. Imam atau diakon memberikan kata pengantar yang diminta sangat singkat untuk mempersiapkan dan mengantar umat pada liturgi Ekaristi. Dikatakan, jangan sampai kata pengantar sudah menjadi khotbah pertama. Kemudian pernyataan tobat. Imam mengajak umat beriman untuk bersama-sama mengucapkan rumus pengakuan umum. Ingat, pada saat ini umat tetap berdiri. Ada 4 cara rumusan tobat. Pertama, yaitu dengan doa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa seperti biasa. Tobat cara kedua, cara ketiga, dan cara keempat menggunakan seruan Tuhan kasihanilah kami. Catatan, cara keempat ini memberi kemungkinan bagi imam untuk mereciki umat dengan menggunakan air kudus. Nah, bagi umat-umat zaman Doeloe pasti sangat senang karena mereka sering dulu merayakan misa sambil direciki pada permulaan misa sambil bernyanyi, Asperges me. Tuhan, recikilah aku, Tuhan, sucikanlah aku. Rumusan absolusi. Absolusi pada perayaan Ekaristi tidak memiliki kuasa pengampunan seperti absolusi yang kita terima dalam sakramen tobat. Mana bedanya? Dalam tata perayaan Ekaristi, imam berdoa bermohon, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dan ini sangat berbeda dengan rumusan absolusi dalam sakramen pengampunan, di mana imam atas nama Kristus berkata, saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi dalam perayaan Ekaristi, absolusinya dalam rangka permohonan pengampunan, sementara dalam sakramen tobat sungguh-sungguh pelepasan pembebasan dosa. Menyusul seruan Tuhan kasihanilah kami. Kecuali jikalau seruan ini sudah diucapkan pada salah satu rumus pernyataan tobat sebelumnya. Jika sudah, maka langsung dimadahkan mada kemuliaan. Sifat Tuhan kasihanilah kami ialah berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihannya. Kita berdiri di depan kerahiman Allah. Karena itu posisi yang baik adalah berdiri. Tuhan kasihanilah kami biasanya dilakukan oleh seluruh umat, silih berganti oleh umat dan paduan suara. Jika kor bernyanyi, umat pun tetap berdiri. Selanjutnya, mada kemuliaan dinyanyikan atau diucapkan. Ajakan awal dipimpin oleh imam atau solis atau kor, kemudian dilanjutkan oleh umat bersama-sama. TPE baru ini menyiapkan 5 pola lagu untuk kalimat ajakan mada kemuliaan. Kalau tidak dilakukan, mada kemuliaan dilafalkan oleh seluruh umat bersama-sama atau oleh 2 kelompok umat secara bersahut-sahutan antara kor dan umat
atau antara jalur kiri dan kanan. Kemudian tibalah saatnya doa kolekta. Sesudah mada kemuliaan, imam berkata atau bernyanyi dengan tangan terkatup, marilah kita berdoa. Sesudah ajakan ini, semua umat bersama imam berdoa sejenak dalam hati, dalam keheningan. Sesudah itu, baru imam mengucapkan doa kolekta secara lengkap. Anda bertanya, apalagi doa kolekta ini? Doa kolekta sama sifatnya dengan doa pembuka. Mengapa dipakai kata kolekta? Memang inilah istilahnya dari awal mula. Kolekta berarti mengumpulkan atau merangkumkan doa-doa semua umat Allah yang datang bersatu di gereja. Masing-masing dari rumah, dari keluarga, bawa niat, bawa intensi sendiri. Nah, dalam doa pembuka, dalam doa ini imam collect, imam mengumpulkan semua doa-doa umat Allah untuk membawanya kepada Allah Tuhan kita. Doa kolekta menutup ritus pembuka. Doa kolekta disebut juga doa presidensial, artinya doa resmi yang hanya boleh diucapkan oleh selebran utama. Tidak bisa diwakilkan oleh lektor atau bahkan konselebran yang lain. Susunan doa kolekta kita ulangi. Pertama, ajakan berdoa, marilah kita berdoa oleh imam. Kedua, saat hening, imam bersama umat hening untuk menyadari kehadiran Tuhan dan dalam hati mengungkapkan doa intensi masing-masing. Ketiga, rumusan doa kolekta oleh imam yang ditutup dengan rumusan trinitaris. Dan keempat, jawaban dari umat, amin, sebagai tanda sehati sejiwa, setuju sependapat dengan semua doa-doa yang telah dipanjatkan oleh imam atas nama mereka, atas nama gereja. Saudara-saudari, pada bagian ritus pembuka, sikap umat adalah berdiri. Sekali lagi diulangi, sikap berdiri pada saat imam masuk mau menunjukkan tanda kita menyambut Allah yang datang dan hadir untuk kita. Demikian berakhir bagian pertama dari liturgi Ekaristi kita, yakni ritus pembuka. Selanjutnya dilanjutkan dengan liturgi sabda.